Kisah ini terjadi di tahun 2016 di lingkungan rumahku yang berada di Tangerang, Kutabumi. Saat itu aku aktif di Universitas Advi Indosiar. Jadi karena tugas yang padat, tidak biasanya aku pulang terlalu larut kalau sampai ke rumah. Biasanya aku lebih memilih untuk pulang ke kos-kosan. Tapi malam itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah karena sudah 3 bulan diriku tidak pulang. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Waktu itu aku pulang naik motor. Sebenarnya takut sih, karena dulu masih banyak kejadian pembegalan. Apalagi wilayah rumahku banyak kejadian seperti itu. Tapi tetap aku tempuh dengan kehati-hatian. Di Jalan Teriti arah Kutabumi, aku membawa motorku sendirian. Waktu sudah pukul 2 dini hari. Sebelum melewat situ, kebetulan di sana ada Masjid Cadas. Aku memutuskan untuk berhenti membeli rokok. Namun di warung tersebut ada gelagat aneh dari bapak-bapak sekitar umur 50 tahun ke atas yang menyapa dan memegang pundakku dan berkata, "Cepat sampai ya dik, jagain orang rumahmu, kalau meleng pasti lama." Aku tidak tahu maksud perkataan beliau. Aku hanya menganggukkan kepalaku dan dalam hatiku berkata, masa bodoh orang biasa juga balik pagi-pagi gini, jadi santai aja." Setelah aku selesai membeli rokok, bapak-bapak itu yang tadinya duduk di kursi depan warung sudah tidak ada. Aku tidak merasa aneh. Mungkin beliau orang yang sedang ronda, yang melihatku seperti anaknya sendiri dan takut pulang kepagian karena bahaya. Aku kemudian lanjut membawa motorku, dan di jalan aku bertemu bapak itu lagi. Awalnya aku tidak kaget ketika bapak itu menyalip motorku dan bilang, "Hati-hati ya dik." Tapi begitu aku melihat apa yang bapak itu kemudikan untuk menyalipku, aku sontak kaget. Aku berkendara 60 km per jam di jalan yang kosong, dan baru saja bapak itu menyalipku dengan sepeda tua. Bapak itu menggoes sepedanya melewati kecepatan motorku, sambil wajahnya tersenyum dingin ke arahku dari belakang. Aku yang heran terus memperhatikannya sampai tiba bapak itu menghilang dan berganti dengan truk pembawa tanah yang berlawanan arah denganku. Alhamdulillah aku masih dikasih perlindungan oleh Allah kala itu. Karena shock, akhirnya aku terdiam di pinggir jalan. Aneh dan tentunya gemetar mengingat kemungkinan kecelakaan barusan. Aku lanjut jalan sekitar 15 menit kemudian. Lalu setelah sudah dekat rumah, bodohnya aku tidak langsung ke rumah. Aku memilih ke warkop tempat biasanya aku nongkrong di belakang rumahku. Warkop itu letaknya di perkampungan yang memang kita harus melewati makam perkampungan tersebut. Tujuannya sih aku mau bercerita pengalamanku tadi ke teman-temanku yang biasa nongkrong di sana. Awal aku ke lokasi tidak terjadi kejadian apa-apa. Tapi sayang, waktu sampai ke warkop ternyata warkop itu sudah tutup. Lalu aku pun memutuskan untuk pulang. Di jalan pulang aku melewati rute yang sama.
Sialnya tiba-tiba motorku mogok dan ternyata karena bensinnya habis. Penjual bensin di sini baru ada di depan kampung dekat jalan raya. Akhirnya aku mendorong motorku sendirian. Ketika melewati makam, aku mencium bau busuk seperti bangkai binatang. Awalnya biasa saja, aku tidak mengira yang aneh-aneh. Namun semua makin buruk saat aku tiba di depan gerbang pemakaman. Motorku kian terasa berat untuk dituntun. Refleks aku pun menengok ke belakang. Dan kali itu aku terkejut ketika aku pertama kalinya dalam hidupku melihat sesosok pocong. Ya Allah, mukanya berantakan, hanya berupa tengkorak dan merah total pada matanya. Baunya pun busuk. Yang bikin aku takut, kain kafan banyak bercak, entah itu darah atau tanah. Pocong itu tiba-tiba meludah ke arahku. Kalau kata orang, jika kita diludahin sosok setan yang terkena badan kita, aroma kita akan seperti dia dan akan diikuti secara terus-menerus. Tapi alhamdulillah, aku saat itu memakai helm dan jaket kulit, dan semburan itu tidak mengenai kulitku. Refleks aku banting dia dengan cara menggoyangkan motorku. Tapi sosok itu tetap tidak mau jatuh. Kenapa aku berani? Karena aku takut juga motorku nanti hilang kalau aku kabur. Walaupun sebenarnya saat itu aku benar-benar ketakutan. Tapi aku ingat perkataan dari ibuku. Kalau kita berani, dia yang akan takut sama kita. Dan semakin takut kita, semakin mereka semakin berani. Merasa makhluk itu menempel kepadaku, akhirnya aku doronglah motorku bersama sosok itu. Aku dorong motorku sambil sesekali melirik ke spion, dan dia masih ada. Dan sekitar 30 meter dari makam tadi, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Detik itu juga aku merasa benar-benar percaya omongan bapak misterius yang menyuruhku untuk cepat-cepat pulang sampai ke rumah. Aku tuntun lagi motorku sampai ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, kondisi rumah tidak seperti biasanya. Pintu pagar tidak digembok, dibiarkan terbuka. Bahkan pintu ruang tamu hanya tertutup tanpa dikunci. Dan ini sudah dini hari. Apa orang rumah lupa untuk menguncinya? Jantungku berdegup kencang, takut mendapati hal yang tidak-tidak. Terlebih aku tidak menggubris pesan si bapak tadi. Pelan-pelan aku pun masuk ke dalam. Dan aku dapati adik dan kakakku sedang menangis. Aku tanya kenapa, lalu kakakku membawaku ke lantai atas dan aku mendapati pemandangan yang membuatku sedih. Ibuku yang aku sayangi ternyata sedang kesurupan menyakar-nyakar ayahku yang sedang berusaha menahan beliau. Aku menyuruh kakakku untuk menjemput sesepuh tertua dan imam masjid di dekat rumahku. Sementara aku membantu ayahku untuk menahan ibuku yang sedang kesurupan. Aku ingat betul apa yang ibuku katakan. "Tolong keluarkan ini, Reci. Tolong." Aku memegangi ibuku sambil membaca ayat kursi. Akhirnya sesepuh pun datang dan mulai berinteraksi dengan ibuku. Kira-kira 40 menit setelahnya, akhirnya ibuku mulai lemas dan jatuh pingsan. Sesepuh di wilayah rumah kami berkata, "Alhamdulillah," diiringi kami sekeluarga yang bisa tenang juga pada akhirnya.
Aku kasihan melihat ayahku yang dicakar oleh ibuku, tapi masih kuat untuk menyuguhkan minum untuk sesepuh wilayah rumah kami tersebut, dan sambil terus membaca ayat kursi di bibirnya. Hingga akhirnya tiba waktu subuh. Sesepuh wilayah kami bergegas ke masjid bersama ayahku. Aku di rumah bersama kakak dan kedua adikku menjaga ibuku. Sampai paginya, sesepuh wilayah rumah kami kembali sekitar jam 9 pagi untuk mengecek kondisi ibuku. Dan memang sejak jam 8 pagi tadi, ibuku telah bangun seperti biasanya, merasa normal dan tidak terlalu ingat kejadian yang menimpanya tadi malam. Bahkan beliau menyiapkan sarapan untuk kami sekeluarga. Dan ketika sesepuh di wilayah rumah kami bercerita, ternyata ibuku diguna-guna oleh orang lain. Mendengar ibuku yang diguna-guna, sontak aku kaget. Karena yang aku tahu, ibuku ini kuat banget agamanya. Ibu dan ayahku memang memiliki bisnis kontrakan di perumahan sekitar rumah kami. Tidak mungkin kalau ada yang cemburu sama bisnis yang mereka jalani. Setelah kondisif, aku jujur sama ibuku tentang kejadian sebelumnya. Ketika saya hendak pulang ke rumah, ibuku lalu menjawab, "Lain kali kalau ketemu seperti itu, kalau disuruh pulang, kamu pulang aja ya. Kalau sosoknya masih menyerupai orang baik atau tidak ada niatan untuk menyelamatkan kamu langsung pulang ke rumah. Gak usah main kemana-mana lagi." Aku pun mengiyakan perkataan ibuku dan meminta maaf kepada beliau. Lalu kejadian membingungkan terjadi 3 hari kemudian. Aku masih di rumah dan hendak ke warkop yang waktu itu tutup. Niatku ingin nongkrong bersama kedua temanku, sekedar basa-basi. Dan berhubung aku kenal sama penjualnya, aku pun bertanya, "Kemarin kenapa nggak jualan? Jam 2 pagi aku kesini ternyata tutup." Lalu dia pun menjawab, "Iya mas, tutup. Orang tuaku meninggal dunia." Aku refleks mengucapkan turut berduka bersama 2 temanku. Tapi penjual itu lantas menghampiriku dan menunjukkan sebuah foto. "Ini bapakku yang meninggal kemarin itu," kata beliau. Dan di situ aku benar-benar kaget ketika dia menunjukkan foto bapaknya. Ternyata persis dengan sosok bapak yang aku temui di malam itu. Aku pun cerita ke dia, antara percaya dan tidak percaya. Intinya, aku kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memberiku cobaan dan dapat memberikanku bantuan dengan cara atau petunjuk apapun itu. Sekian cerita misteri malam ini. Semoga dengan cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Akhir kata, salam ketakutan.